Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sungguh sebuah anugerah kalau kita bisa memasuki hari yang baru. Dan kembali kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan Amsal. Mungkin minggu ini ada saat di mana kita harus memilih antara menyenangkan orang atau mengatakan yang benar. Hari ini kita akan diingatkan bahwa jujur bukan hanya benar, tetapi juga menyenangkan hati Tuhan. Dan sesungguhnya juga menyenangkan hati sesama. Karena itu, saya mau mengajak setiap kita untuk bersama-sama kembali membaca Amsal 16, ayat 13 sampai dengan 15. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Saudara, ayat ke-13 menyoroti sesuatu yang seringkali terlupakan di dalam dunia yang sibuk dan penuh dengan basa-basi, yaitu kejujuran. Saudara, kejujuran adalah sesuatu yang dikenan bahkan dicintai. Di dalam konteks Amsal, raja adalah gambaran orang yang berkuasa, memiliki kedudukan. Tetapi prinsip ini berlaku dimanapun. Orang yang jujur, yang berani mengatakan kebenaran dengan kasih, adalah orang yang layak dihormati dan dicintai. Ayat ke-14 dan ke-15 melanjutkan dengan menggambarkan bagaimana seseorang yang bijaksana itu bisa meredakan kemarahan dan membawa damai. Tetapi itu semua kembali kepada satu hal, yaitu kejujuran yang lahir dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Tanpa kejujuran, maka kita akan mengalami kesulitan. Kita mungkin tidak bisa akhirnya dihormati atau dicintai karena kita tidak jujur. Seorang guru bercerita bahwa ia pernah keliru memberikan nilai. Satu siswa yang seharusnya mendapatkan nilai tinggi, malah guru ini memberikan nilai yang rendah. Anehnya, murid itu tidak marah. Ia hanya datang dan berkata dengan sopan, "Bu, saya rasa ada kesalahan saat Ibu menuliskan nilai. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin untuk jujur." Guru ini mengoreksi kembali dan menyadari kesalahannya. Dan berkata, "Anak ini tidak hanya membuat saya kagum karena nilainya, tetapi karena hatinya." Saudara-saudara, kejujuran itu tidak hanya memperbaiki kesalahan, tetapi membawa kasih dan rasa hormat yang tulus. Karena itu, apakah hari ini kita siap untuk berbicara dengan jujur? Mungkin bukan hal besar, sekedar memberi pujian yang tulus, meminta maaf dengan jujur, dan mengakui kesalahan dengan rendah hati. Tapi jangan meremehkan dampaknya. Kejujuran bisa membangun hubungan, bisa meredakan konflik, dan membawa kepercayaan yang tidak bisa dibeli. Tentu, kita perlu tahu bagaimana bisa menyampaikannya dengan baik dan benar. Mungkin kejujuran membuat kita kadangkala tidak populer, atau bahkan mungkin seperti terlihat bodoh oleh dunia ini. Tapi mari kita mengingat, di mata Tuhan, bibir yang jujur dikasihi. Karena itu hari ini, jangan takut untuk berkata benar dengan bijaksana. Karena Tuhan sendiri mengasihi orang yang jujur. Dan lewat kejujuran, kita bisa menjadi pembawa damai dalam dunia yang haus akan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati setiap tutur kata kita dan hati kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa.
Tuhan, tolonglah kami, supaya kami bisa berkata-kata dengan jujur. Di tengah-tengah dunia yang mungkin penuh dengan basa-basi, penuh dengan kebohongan, gosip, hal-hal yang tidak benar. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu bisa berkata-kata dengan jujur. Baik untuk hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Mungkin saat kami jujur, orang ada yang menjauhi kami. Orang melihat kami bodoh. Tapi biarlah kami ingat bahwa Engkau juga melihat kami. Dan saat kami berkata dengan jujur, maka Engkau melihat kami dengan senang. Berikan kami hikmat, supaya kami bisa berkata jujur dengan bijaksana. Kami bisa mengatakannya dengan tepat. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang jujur. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.